Shalom, selamat sore teman-teman. Halo, shalom, selamat sore teman-teman. Selamat datang di ruangan Lina Wijaya 5. Ruangan yang didesain untuk sharing is caring, bless to bless, dan tabayun santun beradab. Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord, because He makes today for me. Oke, thank you teman-teman ya. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Lina Wijaya dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal, salam santun, salam takjil, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, puji Tuhan, haleluya. Belum sudah banyak yang kepanasan. Biasa aja. Oke teman-teman, sore ini kita hanya silaturahim. Jadi kalau namanya silaturahim, usahakan jangan ada orang-orang yang berhati dengki, yang memiliki penyakit hasad. Tolong keluar dulu. God bless you ma, God bless you dong. Nah, si Sampurasun, mohon maaf Anda tidak dibutuhkan di ruangan ini, terpaksa saya blokir. Nah, terima kasih ya teman-teman yang selama ini selalu mendukung pelayanan kami melalui sosial media ya, thank you untuk tap-tap layarnya, share-share live-nya, atau mungkin kalian yang selama ini berbagian. Thank you semuanya, thank you. Semangat Malina, semangat dong. Saya belum tulis-tulis, rupanya ini TikTok saya ada yang berubah ya. Iya, sorry ya yang akunnya saya blokir. Artinya penyakit-penyakit hasad Anda, ketidakmanfaatan Anda di dalam ruangan saya terpaksa saya blokir. Nah teman-teman yang mau ngobrol sama saya, mau tanya-tanya atau mau tabayun, mau konfirmasi, silahkan. Mumpung saya mau dikonfirmasi, monggo. Jadi jangan cuma talking nothing di belakang saya teman-teman ya. Nih Lina Wijaya sekarang ada di sini. Ayo cari yang selama ini cari saya, monggo. Outdoor nih Mak Lina Wijaya. Iya teman-teman, saya di Garden Bay ya. Teman-teman tahulah Garden Bay ada di mana. Nanti kalau udah malam biasanya saya ini, nah itu akan menyala dengan lampu yang indah ya, gak apa-apa lah ya. Suasananya enak teman-teman, adem, tenang, tidak gaduh. Hanya ada musik-musik Natal karena tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oh puji Tuhan, haleluya. Apakah Kak Lina, apakah tadinya dari Muslim? Yes, absolutely. Suaranya hilang kah suara saya? Coba cek. Saya pakai Bluetooth soalnya teman-teman. Dicek apakah suara saya ada. Tolong dikonfirmasi. Tante Lina nggak pakai hijab lagi? Pakai. Tapi kan tidak selalu, tidak melulu. Yes, thank you Manroida. Shalom Mami Jisi, shalom juga. Suaranya hilang? Enggak mak, yang satu bilang hilang, yang satu bilang enggak. Gimana yang mana yang benar? Oke. Ya Marta saya sudah jawab ya. Enggak rugi, enggak murtad, rugi dunia akhirat teman-teman. Nah, ada kok suaranya ya. Waktu menunjukkan pukul 5.21 ya. Di sini 6.21. Shalom, thank you Pastor Lina, thank you Kitty, semangat Kak Jenny, thank you. Silakan. Selamat sore Marta Simanjuntak, shalom, thank you Jane Kewowiling. Susah amat namanya. Oke. Oh ya Melaha, silakan teman-teman yang mau request naik ya. Saya nggak bernarasi, nggak bercerita. Ya. Jangan teman-teman boleh lihat teman-teman ya bahwa di sini suasananya tuh tenang dalam arti orang nggak terlalu kayak di negara kita ya. Apa boleh buat di negara kita, harap kita maklumi ya. Mungkin penduduknya juga karena berlipat kali lebih banyak dari di sini ya. Shalom Mak Sri Ratnawati, shalom.
Eternal shalom ya. Ingat ya, tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat karena memiliki penyakit hasad itu nanti saya blokir loh. Daripada nanti saya blokir, kamu mau nonton-nonton bikin akun fake lagi, mending tahan diri ya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Teti shalom Bu. Sepertinya pernah ke situ Mak. Ya puji Tuhan kalau pernah ke sini ya, sama. Haruskah murtad? Harus dong. Karena di luar Kristus itu, mohon maaf saya harus dengan keras mengatakan ini karena memang itu pernah terjadi dalam kehidupan saya di masa yang lalu. Bahwa sesederhana itu ya, kalau kita mau di dunia aja tuh yang dicari apa sih selain sukacita, damai sejahtera dan kasih. Tapi kalau itu semua tidak kita temukan, bagaimana mungkin kita mengharapkan kepastian keselamatan? Kalau yang di depan mata di dunia saja tidak ada kepastian, tidak ada yang kita harapkan, bagaimana mungkin kelak setelah semua ini selesai? Tentu ya. Nah, saya membutuhkan sesuatu yang bersifat pasti teman-teman, bukan yang sifatnya hanya walau-walam insya Allah atau mudah-mudahan. Kepastian hanya ada di dalam Kristus. Kita coba terima ya, aturannya sama. Kami segan, Anda setan, saya usir. Ya, selamat sore. Sore Bu. Iya, monggo silakan. Enggak ini. Namanya siapa Bro? Mohon maaf. Halo, sorry, yang... namamu siapa? Namamu di KTP? Oh, nama saya. Nggak perlu kayaknya, nggak penting. Iya, saya juga nggak penting berbicara dengan pendusta. Mohon maaf ya, saya tidak membutuhkan orang-orang yang tidak bermanfaat seperti itu. Kalau nama hal sepele saja kamu penipu atau pendusta, sudah dipastikan hal yang besar pun kamu penipu dan pendusta. Karena Alkitab saya mencatat orang yang setia pada perkara kecil, dia juga setia pada perkara yang besar. Jadi orang yang tidak setia tidak bisa dipercaya, suka berbohong pada hal perkara yang kecil, sudah dipastikan dia juga tidak setia, suka berbohong pada perkara yang lebih besar. Jadi saya sangat percaya dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Nah, itulah Alkitab ya teman-teman ya. Jadi kalau nama saja kamu berusaha mempersulit orang untuk memanggil, ya jangan di ruangan saya deh, dicari ruangan lain aja ya. Ya. Kamu manggil namamu aja kamu mempersulit orang. Barang siapa yang mempersulit perkara orang, insya Allah perkaranya pun pasti dipersulit oleh Allahnya. Iya ya, itu perkara kecil loh, sederhana loh. Padahal saya tidak mungkin ngecek KTP-nya, nomornya segala macam. Cukup dia enak disebut aja dipanggil. Namanya Udin, Umar, Utuh atau apapun, saya akan panggil daripada sesuatu nama yang tidak daripada saya menyebutkan atau membaca tulisan yang tidak berfaedah. Ya, sebisa mungkin kita jadi orang yang berfaedah. Iya, betul sekali ya. Buat teman-teman yang sudah diblokir, menangislah kamu di pojokan. Ini sudah akun ke-6 yang saya blokir. Sebut nama saja malu. Iya. Ada apa di balik nama? Apalah arti sebuah nama? Itu kalimat dari William Shakespeare. Ya silakan teman-teman ngobrol, tanya aja. Tabayun. Mak Lina kenapa dicari sama Mikana? Saya mana tahu. Saya berpegang teguh kepada Titus pasal 3 ayat 10 dan 11 teman-temannya. Saya bacakan dulu Titus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sekarang Lina Wijaya itu sangat tegas dan keras memegang teguh ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita baca yuk. Titus pasal 3 ayat 10 dan 11. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saya tambahin teman-teman dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1. Nah, itu juga Mazmur berkata, Raja Daud berkata teman-teman ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah, puji Tuhan, haleluya. Jadi mohon maaf untuk bidat, saya nggak temenan lagi. Kalaupun kamu berusaha ngemis-ngemis nyari-nyari saya, ingin bertemu dengan saya, mohon maaf. Alkitab saya mencatat seorang bidat yang sudah kau nasihati 1 dan 2 kali, jauhilah dia karena mereka benar-benar sesat. Raja Daud mengingatkan saya pada Mazmur pasal 1 ayat 1, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi itu jawabannya teman-teman ya. Kalau dia masih mau cari, nekat, ngemis-ngemis, mohon ke sana, mohon ke sini, itu urusan dia. That's not my business, not my problem, because my Bible tell me so. Ya, Titus pasal 3 ayat 10 sampai 11, jauhi karena mereka benar-benar sesat. Puji Tuhan. Ya, demikian ya. Bidat itu adalah sekte, sekte itu adalah ajaran sesat. Bidat atau sekte itu dikutuk, sudah dianatema oleh gereja. Di dalam agama Islam saya itu namanya bid'ah. Islam juga tidak mengakui dan menerima bid'ah. Demikian kekristenan tidak mengakui dan tidak menerima bidat. Bahkan sudah dianatema oleh gereja ya teman-teman. Macam-macam bidat itu banyak, salah satunya oneness. Jadi bidat itu bukan Kristen. Bidat bukan bagian dari kekristenan. Kalau mereka menjual nama Yesus, menjadikan Alkitab sebagai komoditi, itu pun sudah dilakukan sejak zaman dulu kala ketika Yudas sebagai pelopor pertama kali menjual Yesus demi keuntungan. So itu bukan sesuatu yang wow lagi teman-teman, tapi itu sesuatu yang sudah pernah terjadi. Jadi mereka hari ini hanya repetitif, hanya mengulang, melakukan atau meniru, mencontoh apa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Karena itu Titus pasal 3 ayat 10 dan 11 kembali berkata, jauhilah mereka karena mereka benar-benar sesat. Ya teman-teman ya. Jadi itu bidat, namanya aliran sesat atau sekte atau pengajaran yang bertentangan dengan isi Alkitab. Mereka menggunakan Yesus betul, tapi Yesus yang mereka beritakan bukan Yesus yang disalib, yang mati di atas kayu salib. Mereka memakai Alkitab betul, tetapi Alkitab yang mereka pakai itu sudah direparasi. Sudah ditambahi, sudah dikurangi, atau kalau nggak bilang reparasi apa ya, sudah diimprovisasi sama mereka. Jadi mana yang menurut mereka cocok, mereka akan adopt, ambil, selebihnya tidak. Lalu mereka akan mengartikan itu secara harafiah semata-mata, bukan berdasarkan pemaknaan baik konsepnya, baik konteksnya, baik zamannya, sejarahnya, budayanya, apalagi bahasa-bahasa aslinya. Demikian teman-teman ya. Itu bidat, itu sekte, salah satunya oneness. Karena itu jauhilah mereka karena mereka benar-benar sesat. Ya, sorry ya teman-teman ya. Saya memblokir banyak akun karena bagi saya tidak bermanfaat. Apakah karena dia kurang mengerti isi Alkitab? Saya tidak peduli dan tidak penting. Yang saya tahu, rektornya berkata dia tidak selesai sekolah tinggi teologi ya. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo saja, daripada tulis-tulis di bawah. Masih terang ya mak di sana, biasanya Desember lebih cepat. Iya masih terang, apalagi habis hujan. Teman-teman di depan saya ada burung lagi tidur, lagi nyung. Mau manggil burung gimana? Di sini burung aja ramah teman-teman, karena tidak kotor, tidak polusi ya, tidak sampah. Ini salah satu negara yang cukup bersih, sangat ketat dengan peraturan untuk kebersihan. Tuh burung bermain-main di hadapan saya, dekat kaki saya. Di mana mak? Ya di Garden Bay. Mak Lina tolong jelasin cara membedakan antikristus lah Mak Lina. Oke, itu bisa dibaca di kitab Yohanes ya teman-teman ya. Kitab Yohanes. Jadi gampang kok cara membedakan. Jadi ada 3 pilar utama di mana kekristenan atau pengikut Kristus atau Kristen yang mengaku mengikut Kristus itu harus mengakui 3 pilar utama ini. Yang pertama itu Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, sebagai firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan, dipilih dengan diilhami oleh Roh Allah itu sendiri. Itu jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan, itu pilar pertama. Yang kedua, Allah Tritunggal, Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Mulia. Itulah satu-satunya Allah ehad kita. Allah kita yang ehad itu adalah Allah Tritunggal, Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Mulia. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah Yesus Kristus satu
satu-satunya jalan keselamatan. Artinya hanya melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah yang benar. Jadi di luar Yesus Kristus kita tidak akan pernah bisa mengenal dan bertemu Allah yang benar. Jadi 3 pilar utama ini, Alkitab, Allah Tritunggal dan Yesus Kristus menjadi satu kesatuan pilar utama yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi jikalau terima 2 hanya terima 2 tidak terima 1 itu bidat, terima 1 tidak terima 2 itu bidat. Tiga-tiganya harus diterima, diyakini dan diimani. Itu baru kekristenan sejati. Di luar itu namanya bidat. Jadi kalau teman-teman cuma punya ciri-ciri seperti itu, oh ya sudah, dia menggunakan Alkitab tapi ditambahin dengan ini dan itu, dan dia tidak percaya kalau jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ditambah lagi dia tidak mengakui Allah Tritunggal. Nah itu sudah pasti teman-teman dianatema oleh gereja sejak ribuan tahun, karena itu merupakan bidat atau sekte atau aliran atau pengajaran sesat. Banyak contohnya Wanes, Saksi Yehova, atau Mormon. Banyak teman-teman ya, boleh dicek di internet, cek aja bidat-bidat zaman kini, gitu aja, gampang kok itu. Sekali lagi, Anda sopan, saya segan, Anda setan, saya usir. Selamat sore Wilson. Halo Wilson, selamat sore. Halo Wilson, selamat sore. Wilson, kamu mau bicara atau enggak? Kalau enggak saya turunkan. Halo Wilson. Halo. Teman-teman, Wilson ada suaranya enggak? Ya silakan Wilson. Pertanyaan saya. Halo. Halo. Ya kamu selamat sore. Halo. Ya halo, selamat sore. Selamat sore. Ya silakan. Itu pertanyaan saya yang saya tadi sampaikan mengenai kasih apa yang pernah sudah adik rasakan selama telah terima Tuhan Yesus Kristus. Banyak banget. Karena Kristus itu sumber kasih. Kristus itu adalah kasih itu sendiri. Banyak bro, banyak. Kalau cuma tanya kasih apa yang sudah diterima, banyak sekali. Salah satunya saya masih bernafas sampai detik hari ini dan diberi kemampuan, diberi keberanian, diberi kesiapan untuk memberitakan Injil. Itu adalah kasih Kristus. Di luar Kristus tidak ada seorang pun yang bisa berkata-kata tentang kebenaran. Banyak bro. Jadi paling utama yang pernah dirasakan lagi tuh, ibaratnya setelah terima kasih Yesus itu. Teman-teman tolong di typing apakah suara Wilson ini cukup jelas atau tidak. Di tempat saya tidak jelas. Halo, silahkan Wilson. Teman-teman bantu saya. Gak jelas, kurang jelas. Bagaimana ini jelas suaranya? Ya silahkan, kamu ngomongnya jangan cepat-cepat. Oh, terlalu cepat ya? Musiknya terlalu kencang, itu musik dari Central. Dari Garden Way sana teman-teman, dari operator saya tidak bisa setel itu. Tapi suara saya cukup jelas harusnya. Suara Wilson yang nggak jelas. Suara saya nggak jelas ya? Suara kamu tuh kayak di dalam kaleng gitu loh, kumur-kumur. Gimana sih? Maaf. Itu sama yang lain. Udah, nanti saya perbaiki dulu suaranya. Teman-teman, saya ini lagi di Garden Bay nih. Jadi saya nggak mungkin kecilin musik itu milik pemerintah. Milik pemerintah setempat. Oke, jadi gimana Wilson? Apa sebenarnya mau kamu tanya lagi? Karena suara saya kurang jelas, ya nanti kurang efisien mendengar. Fokus aja dulu sama yang lain. Oke, ya udah, thank you Wilson, God bless you. Mungkin di typing aja. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih Wilson. Wah, teman-teman, tadi yang tanya-tanya menyaksikan tadi malam ya di ruangannya Bang PC The King ya. Kok lahir 4 tahun setelah bapaknya mati, lo pikir jangan-jangan anak Salome. Thank you Valano sudah mengingatkan anak Salome. Satu lobang rame-rame.
dipotong Bu, nggak full videonya. Saya rekam. Wah, ya kalau rekam ayo dong dipajang bagaimana. Saya itu lagi tidur, teman-teman terbangun karena anak saya itu marah. Dia tuh nggak pernah ngomong marah gitu keras ya. Saya kaget dia bisa ngomong marah. Nah, jadi saya nggak tahu apa yang membuat dia marah. Saya tidak tahu siapa yang membuat dia marah. Yang saya dengar dia marah dengan nada intonasi yang cukup kencang ya, cukup keras, itu yang bikin saya terbangun. Nah, terus itu saya tanya ada apa? Wah, dia marah sekali ya. Jangan suka memprovokasi orang teman-teman ya. Kenapa? Karena setiap kita bisa saja memuji diri kita berlebihan. Kita bisa saja memanipulasi orang. Tetapi sekali lagi segala sesuatu dilihat dari buahnya ya. Kita bisa lihat dari buahnya. Jangan karena kamu ketakutan kehilangan pasar, jangan karena kamu ketakutan mulai merosot pamor, lalu kamu berusaha menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Itu tidak benar. Jadi ketika hari ini pun Elia dilihat oleh dunia, itu bukan karena apa-apa, tapi karena Kristus itu memang memilih dia untuk dipakai agar kalian yang dengan sengaja selama ini mengajarkan kesesatan ya, berusaha membolak-balikan isi Alkitab, itu Tuhan bangkitkan. Saya pernah notice ini teman-teman ya, sebelum Elia muncul saya sudah pernah notice ketika saya speak up tentang oneness. Nah, waktu itu saya berkata, jika sudah tiba saatnya Tuhan bangkitkan seseorang untuk membongkar atau menyatakan kebenaran, maka itu bukan sesuatu yang sulit. Ya, nah jika waktu itu sudah tiba, bukan sesuatu yang sulit dan tidak ada satu orang pun yang bisa meredamnya. Ketika hari itu terjadi, seharusnya teman-teman nggak perlu bingung lagi ya. Jadi ada yang DM ke saya ya. Saya pikir M itu sudah paling spektakuler sepanjang tahun ini ya, 2023. Ternyata akhirnya Tuhan kirim seorang laki-laki muda. Perhatikan, seorang laki-laki muda yang sangat alkitabiah, yang berani memperkatakan kebenaran, tidak gentar walaupun berapa kali harus diancam. Itulah ya cara Tuhan untuk membongkar semua pembodohan, semua penyesatan, terutama oleh para bidat yang selama ini. Nah, ketika bidat mulai ketakutan, kehabisan, kehilangan pasar, penonton, nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, itu sudah sesuatu yang realita. Kalau Elia live itu berbondong-bondong ke sana. Dia sekarang lagi ada live di ruangan sebelah nih. Kalau emaknya suruh masuk sini nak, dia masuk berbondong-bondong di sini, kan seperti itu. Nggak bisa dipungkiri toh. Nah, itu ternyata membuat ketakutan tersendiri bagi para bidat, di mana dagangan mereka sudah waktunya Tuhan akan hentikan, sudah waktunya Tuhan akan bumi hanguskan, sudah waktunya Tuhan akan tenggelamkan dengan bangkitnya apologet yang alkitabiah. Karena itu saya cuma bisa pesan kepada para bidat, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Ya, bertobat saja. Kenapa harus binasa? Kenapa harus ribut kesana kemari? Kalau ingin berkarya, berkaryalah yang sehat, berkaryalah yang cerdas, berkaryalah dengan hati yang takut akan Tuhan. Semua karya dengan motivasi yang murni di hadapan Kristus, itu yang akan menjadi berkat dan diberkati. Amin. Iya, sudah banyak yang kejang-kejang. Memang teman-teman, kebenaran harus diberitakan ya. Baik atau tidak baik, siap atau tidak siap. Tapi saya bersama Elia akan terus bergerak maju untuk memberitakan, untuk membongkar. Selama ini ketika kalian terlena dan oke, ya udah ikut arus aja ke sana. Di sana rame, di ruangan itu penuh, yuk kita ke sana. Kayaknya pengajarannya benar, tetapi perhatikan, Alkitab saya mengatakan banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya itu adalah maut. Demikian para bidat memberitakan seolah-olah tentang Kristus, tetapi ujungnya itu adalah maut. Ketika dia mengatakan Bapa itu sudah mati di atas kayu salib, ditikam bersama-sama dengan Yesus Kristus, maka jelaslah bidat itu menyesatkan Anda. Karena Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan, kita baca sama-sama Yohanes pasal 1 ayat 18 teman-teman. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya, saya bantu bacakan dari negeri nun jauh. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya ulang. No man had seen God at any time.
the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. Wah, puji Tuhan ya teman-teman. Jadi nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Ketika bidat Yohanes mengatakan, enggak, Bapa itu adalah Yesus dan dia sudah mati di atas kayu salib sekali lagi, kemudian naik ke surga dan roh yang turun adalah roh Yesus. Boleh bahlul tapi jangan permanen. Tuh teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah jelaskan kepada kalian kenapa bidat itu ditentang. Thank you Ferry, God bless you too. Alkitabnya ada, Alkitabnya Kiptia. Thank you Kiptia, God bless you. Nah, buat Kiptia, lanjutkan Ibu. Ya lanjutkan dong. Thank you Dani, God bless you. Ya silakan teman-teman. Yang mau tanya saya silakan. Yang mau tabayun dengan saya silakan. Yang mau nih lihat nih banyak turis di belakang saya. Nah. Where the tree. Ini nanti orang-orang akan jalan ke BSM Beach Street Marina kalau nggak salah ya, BMS apa BSM lah gitulah, pokoknya jalan ke Marina, Pantai Marina. Itu susah-susah gampang teman-teman ya. Bersyukur nih saya masih bisa talking dalam bahasa Indonesia. Gaya lu. Ya betul kakak, thank you. Ya Natalan di luar, Natalan rangka jalan-jalannya ini ya biar bisa kasih suasana yang lain ketika live buat teman-teman. Kalau selama ini saya live-nya hanya di dalam kamar, sekali-sekali boleh dong outdoor. Kenapa kita harus pilih luar? Karena orang luar ini ndak jahil, ndak usil. Di samping itu mereka nggak tahu saya ngomong apa, kan beda bahasa. Haleluya, puji Tuhan. Oke teman-teman silakan. Ya, yang cari-cari saya. Itu tempat saya nongkrong. Iya, lucu loh di sini. Ya. Monggo. Saya kasih kesempatan. Ya, suasana baru Kaila ya. Thank you Five Times. Iya betul, Natalan di luar. Thank you teman-teman. Atau kalian lagi pada sibuk di ruangan si Elia? Nggak apa-apa, Elia tadi diajak keluar, nggak mau. Dia tuh harus istirahat teman-teman. Tadi yang bawa informasi saya dicariin orang siapa sih? Naik dong ke atas cerita sama saya. Bagaimana dia mencarinya, kenapa dia mencarinya. Ayah naon. Seru deh liatin orang foto-foto. Dia tuh dan seru, dia juga liatin kita karena dia nggak ngerti kita ngomong apa. Kemarin bidat menasihati menasihati Elia. Apa yang dinasehatin? Nggak salah kah? Iya, di sini teman-teman ya, puji Tuhan ya, alamnya itu enak, bersih, nggak kotor, nggak jorok. Jadi aromanya, smellingnya itu juga fresh ya. Smelling itu mempengaruhi hewan-hewan, burung-burung aves itu mau terbang teman-teman dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau banyak sampah jorok, mereka nggak akan hinggap di mana-mana, jalan di mana-mana. Tapi di sini bener-bener ya smellingnya tuh fresh aja, bau alam gitu, nggak ada bau sampah di sini. Wah, jadi burung-burung pun bebas tuh. Mak aja pagi tadi sarapan ditemenin burung gagak loh, banyak burung gagak. Oh, puji Tuhan. Jadi mak tadi pagi bilang kalau dulu Nabi Elia diberi makan oleh burung gagak, tadi pagi seorang Elia memberi makan burung gagak. Wah, puji Tuhan. Ya. Ya silakan Gina naik aja kalau mau ngobrol. Saya nggak tahu kamu ngomong apa ya, jadi bisa tektokan, kita ngobrol-ngobrol aja. Siapa tahu kalau kamu juga mau konfirmasi, siapa tahu di bawah ada yang butuh rekaman, biar direkam.
Teman-teman, hari ini saya tidak bukan berarti saya tidak mengucap syukur, tidak. Tapi kita tahulah ya, mengucap syukur menjadi nafas kehidupan kita ketika bangun pagi dan ketika nanti kita akan menutup mata sebelum tidur. Jadi hari ini saya tidak bawakan firman memang, tapi hati kita yang sehari-hari selalu bergumul di hadapan Kristus tentu sudah dipenuhi firman. Teman-teman yang setiap hari menonton ruangan demi ruangan tentu juga ada banyak firman yang sudah memberkati teman-teman. Sebentar teman-temannya, I can help you. Teman-teman, ada sekelompok itu turis dari Taiwan. Nah, makan sedikit bisa Mandarin, jadi bantu dia bikin foto dan video dulu. Teman-teman kalau mau lihat, seru loh. Nah, itu mereka. Seru ya. Menolong orang tidak selalu dengan rupiah, menolong orang tidak selalu dengan yang ekspensif, tapi membuat orang tertawa bahagia hanya karena kita bantu dia ambil foto, ambil video, itu sudah merupakan satu hadiah kecil bagi liburan mereka. Wah, puji Tuhan, haleluya. Ya, selamat petang, thank you teman-teman. Ya, request naik aja Gina, saya nggak tahu kamu ngobrol apa, nanya apa. Ya, ingat ya, memberi tidak perlu menunggu memiliki. Karena memberi tidak selalu materi, memberi bisa waktu, memberi bisa tenaga, memberi bisa nasihat, memberi juga bisa ruang dengar kita. Ada orang yang butuh didengarkan. Memberi juga bisa hanya sekedar dekapan atau pelukan. Karena ada juga orang yang merasa ketersendirian. Wah, belajarlah memberi karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebab Kristus sendiri terlebih dahulu memberi. Ya, Yesus Kristus sudah memberi teladan, aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Sudah sejatinya kita menjadi pengikutnya yang mengaku orang Kristen. Banyak-banyak melayani ya, daripada dilayani. Wah, puji Tuhan teman-teman. Ya, selamat sore Kaila. Ibu Lina. Iya, selamat sore. Jelas suara silahkan. saya? Jelas suara saya? Oke. Saya mau ya sekedar mau tanya aja nih, dari ajaran Kristen Tuhan Yesus lebih penting baca Alkitab atau saya mendengarkan firman dari Ibu Lina? Mohon dijelaskan, karena kan saya memang baca Alkitab setiap hari. Tentu membaca, karena membaca itu gini ya, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia berkata tetelestai. Tetelestai itu artinya everything is done, it's final, semuanya sudah selesai.
Artinya ketika itu dikatakan selesai, tabir bait Allah terbelah, kita nggak membutuhkan lagi ruang maha suci. Kita tidak membutuhkan lagi korban-korban sembelihan sebagai korban penebusan salah, penebusan dosa, korban sajian. Tidak. Kita tidak membutuhkan lagi perantara-perantara manusia, ya, imam atau apapun, tidak. Kita memiliki hubungan yang direct kepada Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Itu sebab Alkitab itu menjadi hak dan kewajiban setiap umat manusia, siapapun kamu, dimanapun kamu. Baca, ya, dibaca Alkitabnya. Nah, silakan setelah membaca Alkitab, teman-teman bisa berinteraksi dengan Allah, ya. Alkitab itu adalah surat cintanya Allah. Kalau kita cinta dengan Allah, kasih dengan Allah, kita harus baca sering-sering surat cinta. Sorry ya, kalau terturun atau terputus, monggo tinggal request lagi. Mohon maaf, sorry. Jadi silakan, Alkitab itu nomor 1 dibaca, didoakan, dipahami, digumuli, dikaji, digali. Mendengarkan itu bagian tersendiri, ya. Ada yang kita tidak paham, kita boleh dengarkan. Ada yang kita tidak paham, itu boleh kita tanyakan. Tetapi menjadi kewajiban nomor 1 itu adalah baca. Itu sebab ada gerakan baca Alkitab yang mendunia, teman-teman, ya. Nasional juga ada, dunia juga ada. Teman-teman harusnya bagian seperti kasih dari teman-teman di sosial media sudah banyak yang mengikuti gerakan baca Alkitab dengan mendaftar lewat saya. Sebenarnya saya juga anggota, teman-teman, tapi karena saya tahu grup itu, tahu gerakan itu, jadi teman-teman yang mendaftar lewat saya sampaikan pada admin, mereka admit dan mereka mulai bersama-sama. Itu nggak tahu siapa dari negara mana, teman-teman, ya, tapi terkumpul menjadi satu dalam gerakan baca Alkitab. Baca Alkitabnya, ayo. Ya silakan, Sister Kayla. Sorry tadi terputus. Apa-apa. Karena kan kalau saya mendengar dari penginjil-penginjil apologet zaman sekarang, zaman now ini hebat-hebat, saya jadi terangsang mendengarkan firman, bait firman gitu loh, Bu. Mantap, bagus, boleh. Jadi gini ya, angkatan ini adalah angkatan internet, teman-teman. Kita nggak bisa. Boleh nggak di mute, soalnya double kayaknya. Nah, angkatan ini adalah angkatan internet, angkatan di mana setiap kita itu tidak bisa tidak akan bergantung atau membutuhkan internet, ya. Jadi ketika Injil disebarluaskan, kalau dulu dengan berjalan kaki lintas wilayah, lintas negara, membutuhkan banyak sekali waktu, tenaga dan biaya, hari ini Tuhan izinkan kita untuk memberitakan Injil melalui internet, melalui sosial media, melalui dunia maya, yang katanya dulu dunia maya sekarang sebenarnya bisa nyata karena banyak jiwa yang sudah dimenangkan melalui penginjilan-penginjilan para apologet. Puji Tuhan, teman-teman, ya. Karena itu boleh dengarkan, tapi jangan salah masuk ke dalam ruangan-ruangan yang tidak alkitabiah atau ruangan-ruangan bidat. Karena menjelang akhir zaman itu tidak bisa tidak dipungkiri akan ada bermunculan para antikristus, ya. Iblis tidak mau pergi sendirian, teman-teman, pada kebinasaan. Dia akan membawa sebanyak-banyak mungkin pasukan, ya. Demikian antikristus menggenapi nubuatan akhir zaman. Wah, puji Tuhan. Semangat belajar, Mbak Kayla. Ada lagi? Terima kasih sudah bisa memberikan informasi bahwa Alkitab lebih dulu harus kita baca. Setelah kita selesai baca Alkitab, kita mendengarkan apologet zaman sekarang yang canggih-canggih, pintar-pintar. Semoga Tuhan memberkati wajib Ibu. Baca Alkitab mah wajib. Oke. Ada lagunya kalau baca Alkitab. Baca Alkitab ada lagunya, Mbak Kayla. Kalau dengerin apologet nggak ada lagunya. Apa itu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Haleluya. Baca kitab suci. Saya selalu kalau baca Alkitab selalu berdoa. Saya berdoa, Tuhan minta urapi dengan Roh Kudus agar saya mengerti apa yang Tuhan beritakan ini. Memang cuman itu. Iya, betul. Cuman itu, baca kitab suci dengan berdoa itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Jangan cuma berdoa nggak pernah baca Alkitab, jangan cuma baca Alkitab nggak pernah berdoa. Itu satu paket, tidak bisa terpisahkan. Oke, ada lagi, Mbak Kayla. Itu aja. Makasih, Bu. Sehat-sehat ya di sana ya. God bless you. Oke. Selamat menyambut Natal, teman-teman. Amin. Ya, silakan. Ada lagi, monggo silakan. Puji Tuhan, haleluya, ya. Tadi teman-teman ada yang mau tanya saya, si Gina, jadi mau naik, monggo silakan
ngobrol dengan saya ngerti mungkin apa, kau bahas apa, senang melihat orang-orang sambil cuci mata tuh. No. Hahaha. Ayo silakan. Aduh. Tapi suka saya suka lihat burung-burung, banyak burung teman-teman. Mbak Lina nggak berhijab? Enggak, karena bajunya hari ini nggak matching. Saya cuma bawa satu hijabnya warna hijau, jadi nggak matching. Udah pada hijau-hijau tuh ke Marine Bay ya, sama jagoan no. Terus pulang ganteng izin aja jalan-jalan pakai jas karena habis hujan. Nyimak aja mak ya. Jadi gini, saya nggak tahu apa yang kutanyakan, tapi memang malam tadi saya terbangun dengar anak saya marah. Dia itu jahat marah ya, tapi kalau marah ya itu doang, nggak pakai bentak, nggak pakai maki, nggak pakai dia nggak gitu modelnya. Saya juga nggak pernah maki orang kok, perasaan nggak pernah saya. Kalau bengok, kalau bicara keras dan tegas itu ya memang harus seperti itu, karena saya bukan orang yang suka kompromi terhadap hal-hal yang tidak baik. Memang ya cukup fenomena ya. Suka miris dengar kata-kata kotor dari sebelah menunjukkan kualitas, yaitu ya nggak apa-apa, kita ampuni, kita doakan. Bagaimana cara tahu pengajaran ibadat? Saya tadi sudah sampaikan 3 pilar utama Alkitab sebagai firman Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus Maha Mulia sebagai Allah yang ehad, dan yang 3 Yesus Kristus satu-satunya cara kita mengenal Allah, cara kita bertemu dengan Allah, dan cara kita untuk bisa diselamatkan. Karena hanya orang-orang yang diselamatkan yang bisa mengenal dan bertemu dengan Allah. Orang yang tidak diselamatkan, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah yang sesungguhnya. Ya kalau kamu mau Allah bukan manusia, akan aja itu mah banyak dan sangat gampang teman-teman ya. Tapi sejati yang saya temui di dalam Yesus Kristus. Ya silakan. Nih mulai gaya premannya duduk begini. Astagfirullahaladzim. Ya silakan Han, selamat sore. We wish you a Merry Christmas. Halo. Selamat sore, Shalom. Ya Shalom, silakan Hans. Ya, Mak mau curhat dikit mak. Oi. Mau curhat dikit. Anak emak curhat, monggo silakan. Ya, kan saya mulai dari 2 bulan yang lalu kan suka ngikutin channelnya Mak, Elia, terus sama apologit yang lain nih. Nah jadi banyak pelajaran yang didapat, banyak hal-hal juga yang membuatkan kita lebih dekat sama Tuhan. Dan saat pihak-pihak sebelah mengcounter, kita bisa menjawab dengan sesuai apa yang Alkitab katakan. Nah, dan itu merupakan suatu kebersyukuran sama Tuhan adanya apologet Indonesia yang tetap semangat untuk memberitakan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu. Amin. Terus cuman nih Mak, yang menjadi permasalahannya banyak sekali anak-anak Tuhan hanya ngerti tentang firman, tapi melaksanakannya itu justru minim seperti itu. Jadi nggak seimbang. Dari mana kamu tahu minim? Nah, ini curhat lagi Mak, curhat lagi. Nah, saya kan pelayan, saya pelayan di satu gereja Mak, sebagai worship leader. Nah, suatu saat ada hal tertentu yang membuat saya tiba-tiba down semenjak kematian papa saya, dan akhirnya saya harus keluar dari pelayanan sementara untuk mengurus papa saya sebelum dia meninggal. Dan sampai dia meninggal akhirnya saya sudah lama tidak pelayanan lagi seperti itu. Tapi saya tetap mengabarin. Yang membuat saya sedikit kecewa, ini saya nggak munafik ya Mak, saya langsung bilang aja, saya kecewa
Ya, saya kecewa. Jujur itu lebih enak kok. Ya, saya kecewa dengan gereja, dengan gembala, di mana saya sudah pelayanan mulai dari hampir 15 tahun. Tapi saat papa saya meninggal, responnya tidak ada satu orang pun, Mak, dari orang gereja. Maksudnya responnya apa nih? Ekspektasi kamu respon yang kayak apa? Yang terjadi kayak misalnya apa? Gini, biasanya kan kalau misalnya dalam satu kumpulan, satu organisasi, kalau kita tergabung dalam satu organisasi atau misalnya gereja, apalagi kita pelayanan altar, biasanya kalau orang tua kita meninggal kan paling tidak ada utusan dari gereja untuk orang tua kita. Ini sama sekali tidak ada, Mak. Ngucapin aja juga nggak ada. Kiriman bunga, karangan bunga juga tidak. Apakah gereja sudah dikabarin? Apakah Sudah, gereja Mak. tahu? Sudah. Mulai dari ketua komselnya, mulai dari ketua praise and worship-nya. Tapi tidak ada tanggapan sama sekali sampai hari ini. Sudah setahun lebih papa saya meninggal dan tidak ada. Nah, beberapa hari yang lalu saya coba untuk telepon kembali beberapa petinggi-petinggi di gereja dan untuk mengatakan bahwa apakah saya masih berhak untuk bisa datang ke sana. Saya bilang, mereka bilang sih oke-oke aja katanya gitu. Terus saya bilang, di mana kalian selama ini? Apakah kalian pernah menanyakan? Sedangkan saya bolak-balik menanyakan, tapi tidak ada respon sama sekali. Dan saya saat minta tolong sesuatu, itu semuanya menjauh, Mak. Sampai saat ini. Bahkan gembalanya sendiri saya telepon. Dia bilang, oke, nanti 5 menit lagi telepon saya. Pas saya telepon, tidak direspon. Bahkan saya WA sampai berpuluh-puluh kali juga tidak direspon sama sekali sampai sekarang. Ya, nggak ngerti sih, Mak, maksudnya yang gimana. Itu aja sih maksud saya. Saya jujur aja, jujur aja sih, memang kalau soal kecewa sih kecewa. Cuman seperti yang Mak pernah bilang, kalau kita mandang manusia pasti akan kecewa apapun ceritanya. Cuman betul. Tapi ada tidak satu hal lagi yang tidak menutup kemungkinan kalau memang saya juga pasti kecewa untuk hal itu. Cuman ya di dalam hati sudah, oleh jalannya Tuhan, ya aku tetap memaafkan mereka apapun ceritanya. Itu sih, Mak. Susah untuk jelasin yang kata-kata, Mak. Agak-agak miris sedikit soalnya. Ya nggak apa-apa. Itu sebelum halo. Ini kedengaran nggak ya? Sebelum Mak komen tadi kan sudah ada yang tulis duluan di bawah. Sudah ada tulis duluan di bawah tadi katanya pindahlah gereja di mana imanmu bertumbuh. Ya, Mak setuju itu. Karena sejatinya teman-teman, kita bergereja atau berjemaat itu tujuannya bukan untuk menanamkan atau mencari akar kepahitan, tidak, tetapi untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Tumbuh yang seperti apa? Tumbuh yang dimana kita itu lebih dewasa di dalam iman, dalam menerima gereja. Karena sesuatu lain dari saya juga sarankan pindahlah, karena sejatinya berjemaat atau bergereja itu untuk bisa merangsang kita berbuah tidak apa. Karena kalau memang sudah seperti itu, kamu sendirinya sudah nggak leluasa. Ya kita nggak tahu ya, nggak menghakimi gereja tersebut. Tapi jika memang betul kamu di situ kesulitan bertumbuh karena pengalaman tersebut, ya lebih baik pindah memang. Ya, gereja itu membuat kita harusnya bertumbuh. Gereja harusnya membuat setiap jemaat itu bertumbuh. Itu yang paling penting.
Iya. Iya. Ya, setuju sih Mak untuk hal itu. Memang tidak mudah, tetapi kalau memang kita dari eksternalnya kesulitan, maka kita harus mengambil satu keputusan yang keras dan tegas. Tetapi jika kita dari dalam diri mampu mengatasi itu semua, bahkan mengabaikannya, so nggak perlu pindah. Anggap itu sebuah tantangan, kamu ada di dalam, kamu harus bisa merubah. Itu aja. Karena sejatinya setiap kita itu dipanggil menjadi terang dan garam dunia, bukan menjadi batu sandungan, siapapun itu. Siap. Suara saya putus-putus ya? Iya, agak putus-putus tapi ini kok Mak. Suara putus-putus atau kamu dapat poinnya ya? Iya, dapat poinnya. Ya, mungkin dari beberapa teman-teman yang di bawah. Kalau nggak keluar, kamu yang mengampuni total, kamu yang merubah total di situ. Siap Mak. Ya, beberapa teman-teman mungkin yang di typing bilang katanya, oh mungkin ada masalah, ada dosa segala macem. Ya maaf aja, kita baik-baik ya, kita izin baik-baik, tapi memang situasi yang membuat kita memang harus lama. Tapi pas saat kita mau ngobrol lagi, memang betul-betul nggak ada respon sama sekali gitu loh. Atau mungkin mereka pikir ya, Hans ya, kalau boleh ngomong Hans ya, gini ya, kan toh perkara papa itu sudah selesai ya. Papa sudah di surga, sudah selesai, intinya sudah aman aja ya. Tidak meninggal di luar Kristus, pemakaman sudah berjalan dengan baik ya, pokoknya semuanya dilancarkan, dimudahkan, berarti everything is done, semuanya udah selesai, udah finish gitu. Gak perlulah kita menyimpan kesalahan mereka. Makanya pilihan hanya dua. Kalau merasa tidak bertumbuh, segera pindah. Kalau memang ingin menjadi terang dan garam, kamu yang bisa rubah sistem itu, rubah kebiasaan itu, rubah kesalahpahaman itu. Jadi kamu yang harus benar-benar pikul salib bagi kesalahan banyak orang. Itu aja, no problem. Iya sih Mak, bener sih. Saya sih nggak permasalahkan itu lagi. Memang nggak permasalahkan itu lagi. Cuman memang untuk saat ini memang saya pengen ngobrol lagi sama mereka, istilahnya gimana ya, mau buka komunikasi, tetapi saat kita membuka komunikasi dan tidak membahas hal-hal yang lama, justru kita itu kayaknya dikucilkan gitu loh. Makanya saya pikir ya bener sih Mak bilang, ya paling tidak kita udah mencoba untuk hal itu, dan untuk sudah selesai, untuk hal itu sudah selesai. Tapi saat kita mau untuk nimbrung lagi dan kita mau ngobrol lagi, tapi kita tetap tidak direspon, ya sudah, ya cukup tahu aja gitu. Oke, semangat Hans, berdamailah dengan dirimu dan lingkungan. Wah, puji Tuhan ya. Siap, terima kasih Mak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama Hans, Tuhan berkatimu. Selamat menyambut Natal ya. Selamat menyambut Natal juga Mak. Menyambut Natal. Salam sama Elia dan Apologet yang lain Mak ya. Amin, siap disampaikan salamnya. Oke, thank you Mak. Oke teman-teman, ya shalom. Ada lagi? Shalom. Silakan teman-teman. Shalom. Teman-teman yang masih mau ngobrol sama saya, tadi itu masih sepi teman-teman. Pengunjung belum terlalu banyak, sore pengunjung makin banyak. Karena memang di sini baru selesai hujan badai. Dari datang disambut jarak jauh. Nah, biasanya orang tunggu-tunggu sampai lampu pada nyala teman-teman, karena semakin malam dia semakin meriah dan semakin cantik dengan catatan tidak hujan. Bunda di mana? Saya ada di Garden By teman-teman. Shalom Ibu, sehat selalu, Yesus memberkati. Sama Tuhan Yesus berkati kamu juga ya. Thank you teman-teman. Tuh, tadi itu nggak rame loh, sepi, makanya mau coba live karena sepi, tenang. Wah, ternyata makin rame. Kalau makin rame kan otomatis juga mungkin perang sinyal. Perang sinyal, bayangin provider dari berbagai negara ngumpul di sini. Nah, kita tahu itu mana yang lebih kuat ya. Jadi pada ngelek. Iya, ngelek. Ya nggak apa-apa teman-teman. Ada Iko, selamat sore Iko. Long time no see. Shalom Sislina, you Ibu Melin. Thank you.
Ya kalau nggak ada teman-teman paling bagus Bunda kalau Ranal Club mesepi ke hutan. Maksudnya gimana? Ya shalom mak, ya nggak tahu apa sih maksudnya, nggak ngerti. Saya kalau ngomongnya nggak jelas teman-teman, saya nggak ini ya, nggak baca ya, ngekam saya soalnya. Menonton masuk ruangan saya. Like mak sedikit, ya makin banyak orang, makin banyak teman-teman saya. Videonya nggak mak akhirin teman-teman, live-nya nggak akhirin, tapi emaknya nggak ngobrol. Teman-teman di lingkungan sekitar aja ya. Kalau ada yang teman-teman Mak Lina cantik mak, thank you. Semua perempuan pasti cantik lah, kalau ganteng laki-laki lah. Mak haus teman-teman, mau cari minum, ujung-ujung cuma ke McD lagi. Warna-warni nih, ini yang ditunggu sampai maghrib nih, kayak sore malam tuh. Rombongan mak sendiri. Kalau nyas gimana mak, alah cuman bahasa Inggris ini apa sih susahnya. Apa Tuhan ya. Kebetulan ini kan pertama ini itu tahun 2011 mak kesini tahun pertama kali. Kalian tanya model orang beli air mineral. 집히는 게 안 되구나. 어떤 걸로 하실래요? Sepul aja. Excuse me, I just need water. May I? How much? $3. Okay. Teman-teman, air mineral $3. $3 tuh 30.000, tahu nggak? $10. 100.000 beli air mineral 30.000. Nih, air mineral 30.000, $3. Lebih 30.000 sih, karena satu do. Oke, thank you very much. Oke, thank you. QQ teman-teman, soalnya nggak ada yang QQ, nggak ada yang nah, biar tahu kalian, jangan buang air putih di Ngapura. Air putih mahal. Satu ini 500 ml loh, bukan 600 ml loh. Masih mending Nestle itu 600 ml. Itu 500 ml $3. Berarti 33 ribuan apa tuh ya sekarang. Beli air putih 30 karton.
Astagfirullah. Cari tempat duduk. Ayo minum. Soalnya itu nggak bisa. $3. Kita lanjutkan perjalanan sampai ke Marine Beach, bukan beach apa ya, gimana ya, beachnya pantai lah pokoknya, bukan si bici itu. Tahu, simpan dulu duit baik-baik. Duit dia nih kak bukan kayak duit kita di Indonesia, lecek mereka nggak mau. Di sini nggak boleh lecek, nggak kayak kita udah lecek disetrika lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi mak harus simpan duit baik-baik dulu ya. Dan nggak lecek tak laku. Hayo. Harus dirapi-rapikan. Sedangkan kalau disetrika nanti dia meleleh. Duitnya nggak bisa. Mak ketawa sendiri dia. Kalian sih. Uang di Indonesia lecek di setrika, di sini ini buat adjustment, ini adjust. Nah, kita baca dulu petunjuknya apa nih. Sorry teman-teman. Keluar terus. It's get. Nah, nampakkan namanya itu kayak gitu. Bapak ada, hei, apa sih? Dek, mau gede. Apa? Bisa dengar tanya buktinya. Speak English, no, no. No, bitch. Fish bunch. Looking for what? Brackish. Okay. I can't direct it. Okay. Thank you, Mom. Yeah.
Dan ditunjuk tadi yang tunjukin jalan kai gitu. Padahal mak tuh naik ke Sapo Fly teman-teman tuh biang lala yang 40 menit guys kan. Udah berapa kali ke situ gak sempat naik kan. Baru hari ini kepengen naik gituan sendiri sambil merefleksi. Nah terus ini kemana mak? Entah kemana kaki langkah. Kita lihat ya lah sampai mana. Forest hutan, entah hutan apalah. Ini 19 belum ada. Ya, coba nanti ya. Ya, kalian temanin mulai kita lihat dulu kita mau belok. Di sini nih Kalang Kabut tidak ada nasi ke McD teman-teman. Biasa makan. Ada orang lagi nanti kita turun sampai Pak teman Kalimantan ini sebenarnya ngapain hutan ini hutan mereka ini hutannya tanam. Kalau hutan kita di sana tuh hutan yang memang tuh dari hutan dari alam beda. Tuh pula turun tangga mamanya tuh ngelek mak enggak tahu lah kalau ngelek maklum lah perang jaringan. Ini pakai Telkomsel nih, kemarin pakai nomor lain, males dah. Mak mau naik tuh, kok kayaknya dia muter tuh ya. Muter sih ya, coba ya, tunggu loh. Mau naik itu Simple Flyer. Kita lihat apakah titiknya bergerak. Muter teman-teman, tapi kan memang dia lah pantesan katanya 7,90 menit baru sampai berapa ya mau naik kemarin naik kereta gantungnya Sentosaan itu 1.250.000 ya dikurskan ke rupiah itu nggak tahu sekarang berapa ya mau ke situ berarti harus keluar dari sini.
apalagi orang-orang mencari uang, bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan? Saya ya, saya mau ke Singapore Flyer ya, berarti saya harus Singapore Flyer sampai ini. Aduh, klien tak kalau berwarna ini bukan kantung dan ya teng 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 teng. Oh, udah salah. Batak peran bawa orang
tidak di ujung tadi bawa hasti ini anjing nih jembatan pakai pun dapat gak lanjut bekas inilah sudah senuan nani tidak di ya teman ya si andai dia kulit berangkat kayak ada di seperti putus mak putus mak tau ada tempat ini sama
Lihat ya, lanjutkan. Jangan adeni maafin kau. Ya, jadi disebut ya teman-teman ya, butuh yang aku besar. Lalu akan semua tadi berangsnya Mam. Teman saya tolong ambilin. Yes, just thank you. Kita tadi minta tolong satu mama ambil hebat Inggris ya, menjelaskan bahasa Indonesia menjadi batu dan satunya kali besar hidup Indonesia
di Bank Indonesia tempat tuh barang saya bisa ini orang foto dek ini adalah negara tiap sudutnya tuh istilah catching di udah untuk dinikmati dan aduh capek nggak tahu ada petugasnya nggak boleh duduk kali. Jadilah dapat satu foto. Ibu itu dari Swedia sudah berjuang untuk memfoto saya. Sampai kakaknya saya foto. Ini dulu puji Tuhan. Ada apa? Ada apa? Semalam kau perak kok kehilangan kakak yang beda hidup betul aja yang sehat aja kurang untuk suami istri. Kenapa lah ini kali seorang tidak bisa dikatakan waras jika di saat yang sama sebagai itu betul karena logika lah yang kita kayak gak kan Pak nggak kedengaran saya nggak kedengaran ntar dulu ya. Kita cek bluetooth kita ada apa dan bluetoothnya habis teman-teman. Pantukan. Jadi saya harus pakai sebentar ya. Ini kurang kerja sendiri harus disetting sendiri. Kurang sudah jelas dikatakan Titus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Teman kenapa nggak cek kedengaran ganti free teman-teman typing dong kedengaran nggak lampu mulai dinyalakan kopi selamat sore teman-teman tolong di typing dong kedengaran suara saya nggak jelas ya. Tes 321 teman-teman tes
Saya coba pakai ini. Keren nggak? Bisa bela-bela itu duduk supaya bisa ganti mikrofon. Belum. Masa sih? Sebentar ya. Belum teman-teman. Putus-putus nak, kalau putus-putus sinyal teman-teman, karena di sini tuh perang sinyal orang. Saya pakai Telkomsel, saya pakai yang udah luar negerinya.